Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin akan diri Kadet nama Muhammad Siddiq Idris, NIT 2342134, kelas Teknika 4 Full. Saya di sini ingin menjelaskan tentang verifikasi dan validasi checklist kerja pekerjaan harian ruang mesin. Ruang mesin adalah bagian vital dari sistem operasional kapal atau fasilitas industri. Dalam ruang ini terdapat mesin utama seperti generator, sistem pompa, sistem pendingin, dan komponen lainnya yang bekerja secara kontinu. Karena itu dibutuhkan sistem pemantauan dan pemeriksaan yang ketat setiap hari agar tidak terjadi kerusakan atau kecelakaan kerja. Salah satu metode kontrol yang paling efektif adalah penggunaan checklist kerja harian yang kemudian harus diverifikasi dan validasi untuk memastikan akurasi dan kebenarannya. Apa itu checklist kerja harian ruang mesin? Checklist adalah daftar item yang harus diperiksa secara sistematis oleh teknisi atau operator ruang mesin. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa seluruh sistem mesin berjalan dalam batas aman, efisien, dan sesuai dengan spesifikasi pabriknya. Verifikasi adalah proses untuk mengecek bahwa semua data dan aktivitas yang tertulis dalam checklist sudah dilakukan sesuai prosedur kerja SOP, dikerjakan secara langsung dan bukan data palsu, sesuai dengan kondisi lapangan saat itu. Verifikasi dilakukan oleh atasan langsung seperti kepala jaga atau supervisor mesin. Validasi adalah proses untuk mengevaluasi apakah data dalam checklist tersebut benar-benar mencerminkan kondisi mesin yang sebenarnya sesuai dengan parameter standar kerja mesin, tidak menunjukkan adanya potensi kerusakan atau ketidakwajaran. Validasi dilakukan oleh pihak yang lebih senior seperti chief engineer atau manajer teknisi. Tujuan verifikasi dan validasi checklist. Tujuan akurasi data, memastikan data yang tercatat benar-benar bukan fiktif. Meningkatkan kendala operasi dengan validasi yang tepat. Performa mesin dapat terjaga. Deteksi dini masalah data yang menyimpang bisa segera ditindaklanjuti. Keamanan dan keselamatan mencegah risiko kecelakaan akibat mesin tidak diperiksa. Kepatuhan regulasi menunjukkan bahwa perusahaan kapal patuh terhadap audit teknis. Ruang lingkup checklist harian ruang mesin. Checklist harian umumnya meliputi 6 sistem utama. Yang pertama, sistem pelumas, cek level oli mesin utama dan bantu, tekanan oli dalam kondisi ideal dan kerja, warna oli dan kontaminasi, kondisi filter oli. 2. Sistem pendingin, suhu air tawar masuk dan keluar dari mesin, tekanan air pendingin, fungsi pompa air laut dan air tawar, level core dan kebocoran. 3. Sistem bahan bakar, tekanan supply dan tekanan injeksi, fungsi transfer pump dan booster pump, kebocoran pipa atau fitting, penggantian filter bahan bakar. 4. Sistem kelistrikan, tegangan dan frekuensi generator, arus beban setiap fasa, fungsi automatic voltage regulator atau AVR, status baterai atau charger. 5. Sistem udara start dan turbocharger, tekanan udara start, waktu start mesin, suara tidak normal pada turbo, jumlah siklus start. 6. Ruang mesin umum,
suhu ruang mesin, kebersihan lantai dan saluran drainase, fungsi sistem alarm dan indikator, posisi katup penting full valve free damper. Adapun tahap proses verifikasi, yang pertama pemeriksaan awal oleh teknisi. Operator melakukan inspeksi visual dan pengukuran parameter. Hasil dicatat langsung pada form checklist, manual atau digital. Tanda tangan teknisi diberikan di bagian bawah form. 2. Pemeriksaan dokumen oleh surveyor. Surveyor memeriksa kelengkapan dan logika data, apakah datanya masuk akal. Bila ditemukan anomali, surveyor meminta klarifikasi atau melakukan cross ke lapangan. 3. Paraf atau tanda tangan surveyor. Setelah data dinyatakan benar dan lengkap, surveyor memberikan paraf pada form checklist. Lanjut, tahap proses validasi. Review data oleh Chief Engineer kepala teknisi. Yang pertama, membandingkan data dengan data historis standar, operasional dan batas kerja mesin. 2. Identifikasi masalah. Jika ditemukan penyimpangan, validasi digunakan untuk menandai perlunya tindak korektif. 3. Evaluasi dampak. Analisis risiko dari parameter yang menyimpang, misal tekanan oli rendah, risiko overhead. 4. Tindak korektif dapat berubah pelaporan, pemeriksaan lanjut, shutdown atau perbaikan. 5. Pengesahan validasi. Tanda tangan akhir dilakukan oleh kepala teknisi atau chief engineer. Checklist disimpan dalam arsip resmi. Dokumentasi dan pelaporan. Checklist yang sudah diverifikasi dan divalidasi harus disimpan dalam arsip teknis, logbook atau database komputer. Dibuat laporan harian kepada chief engineer atau manajer operasional. Dibuka saat audit eksternal oleh regulator, misalnya BKI, Kemenhub, klasifikasi kepala. Menjadi bahan evaluasi bulanan untuk menganalisis form mesin dan rencana pemeliharaan. Terakhir, kesalahan umum yang harus dihindari. Kesalahan dampak, mengisi checklist tanpa inspeksi langsung, data tidak akurat. Risiko kecelakaan, tidak ada proses verifikasi, tidak diketahui apakah pengecekan dilakukan dengan benar, melewatkan validasi data abnormal, tidak tindak lanjuti, tidak menyimpan laporan, sulit melakukan audit auto troubleshooting. Baik, terima kasih. Hanya yang ini saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.